آله وأصحابه ذوي نفوس الزكية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas pada hari ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang berjudul min sa'adatul mar'i. Min dari sa'adah kebahagiaan, mar'i seseorang. Apa-apa saja yang membuat orang itu bahagia. Maksudnya menurut kacamata hadis, orang itu disebut bahagia apa saja kriterianya. Apakah karena hartanya banyak? Apakah karena punya anak? Apakah punya pangkat jabatan? Belum tentu. Ini menurut perspektif hadis. Menurut kacamata hadis Nabi, 4 daripada min sa'adatul mar'i. Sa'adatul mar'i, 4 daripada kriteria tanda-tanda seseorang itu bahagia. Itu judul hadis. Hadis riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Ini hadis ni juga periwayatnya Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa nama Abi Sa'id ni? Nama aslinya Malik bin Sinan. Malik nama dia, Sinan nama ayahnya. Maka namanya Malik bin Sinan. Kalau Sinan bahasa Minangnya ke situ, itu Sinannya. Kamu engkau tu ni kesinan, ya, tu kesinan. Ni tak, ni Malik bin Sinan. Nama orang Sinan. Boleh nama Sinan. Yang tak boleh tu Asnan, itu yang tak boleh. Asnanun tak boleh. Malik bin Asnan, Asnan tak boleh. Kenapa Asnan tu artinya gigi. Asnan Saputra kecilnya baikkan, berarti gigi Saputra lah namanya baikkan. Asnan Malik bin Sinan. Siapa dia Malik bin Sinan ni? Abi Sa'id Al-Khudri. Lebih dikenal dengan nama Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa dia Abi Sa'id Al-Khudri ni? Sahabat Nabi, asli penduduk Madinah. Jadi beliau ni dikategorikan penduduk Ansar. Kalau penduduk Makkah disebut Muhajirin, penduduk Madinah disebut dengan Ansar. Itulah dia Abi Sa'id Al-Khudri. Satu-satunya sahabat yang pandai mengobati orang dengan memakai ayat Al-Quran dan air putih. Jadi ini salah satu dalil air ni seperti biasa saja tapi bisa memberi manfaat. Kalau air ini dijadikan sebagai alat tawassul. Bolehkah kita bertawassul dengan memakai air? Boleh. Siapa yang sudah mempraktekkan? Abi Sa'id Al-Khudri. Setiap ada yang minta obat ke beliau, beliau bacakan Al-Fatihah, kemudian beliau tiupkan ke dalam air,
beliau minumkan kepada orang yang sakit, sembuh ketika itu. Itu kehebatan Abi Sa'id Al-Khudri. Dari mana Abi Sa'id Al-Khudri dapat ilmu itu? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada orang yang sakit, sakit apapun itu, datang kepada Abu Sa'id, dibacakan Al-Fatihah oleh Abu Sa'id, ditiupkan kepada air, kemudian diminumkan, langsung sembuh. Itu yang mewarisi cara pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada lah di kampung kita, di daerah kita yang orang tukang obat mengobati seperti itu sesuai dengan prinsip syariah itu. Boleh tak apa-apa. Ya selagi yang dibacanya pun jelas. Al-Fatihah yang dibaca, ayat Al-Quran yang dibaca, boleh tidak apa-apa. Tapi kalau lah jampi-jampi cepuk baruk yang dibaca dia jumpa percaya benar. Ya, bisa jadi di situ tu ada syirik, bisa jadi di situ tu ya ada hal-hal yang tak boleh. Tapi kalau faham kita doanya walaupun dengan doa bahasa Indonesia, ya boleh tak apa-apa kalau di sana tidak ada mengandung unsur syirik. Suatu ketika Abi Sa'id Al-Khudri dengan rombongan, safar menuju Madinah. Madinah jauh lagi. Dia nak balik ke Madinah. Waktu sudah larut malam. Dilanjutkan perjalanan, bahaya, binatang buas, perampok dan lain sebagainya di jalan. Akhirnya dia numpang tidurlah di sebuah kampung menjelang ke Madinah, masih jauh Madinah lagi. Kata Abu Sa'id dengan rombongan, kami musafir, tujuan kami ke Madinah, kampung kami Madinah, tapi ini sudah larut malam, bolehkah, diizinkankah kami untuk tidur di tempat ini? Diizinkankah kami untuk menginap di kampung ni? Kata kabilah kampung tu, kepala suku kampung tu mengatakan, mohon maaf tuan, kami tak bisa menerima tuan untuk tidur di kampung kami. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, nahnu ashabi Rasulillah, kami ni sahabat Rasulullah ni, tak berdusta kami dari Madinah, kami ni sahabat Nabi. Mohon maaf, tetap kepala suku tu tak bisa menerima Abu Sa'id Al-Khudri. Ya alasannya banyak. Ya kadang topik je alasannya, karena setiap ada orang menginap di kampungnya tu pasti ada saja yang hilang punya orang kampung tu. Kok kambingnya lah hilang, kok jawinya lah hilang. Kok pasti ada milik barang orang. Jadi siapapun, siapapun yang tidur, yang menginap, yang tinggal di kampung tu tak percaya lagi kepala suku kampung tu. Kadang-kadang kita ni sial disebabkan karena pendahulu kita kadang. Yang pendahulu kita tu buat kerajanya di kampung orang tu, awak konai jadinya. Okey, tak apa-apa kata Abang Sa'id. Abang Sa'id ni ada sekitar 16-18 orang. Hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Berjalan melewati kampung terus. Ni dah lama ni. Ni waktu tambah malam juga. Berjalan sampailah di kampung berikutnya, minta izin Abang Sa'id. Kata Abang Sa'id, kami musafir nak menuju Madinah. Asli kampung kami Madinah. Kata Abang Sa'id, perjalanan ke Madinah jauh lagi. Kami ni sahabat Rasulullah. Mohon diizinkan kami untuk istirahat saja di kampung ini, kata Abang Sa'id. Kami ada jumlah 18 orang. Kata penduduk, kata kabilah suku di situ, silahkan saja. Kalau kalian ingin istirahat, besok pagi kami akan berangkat kembali, kata Abang Sa'id Al-Khudri. Diizinkan. Baru saja nak istirahat, datanglah anak muda dari kampung yang mengusir beliau tadi. Hadis ni di dalam Sahih Bukhari ni. Ada hadisnya sahih. Mengapa dia datang? Menjemput Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk apa? Untuk mengobati anak kepala suku tadi itu digigit oleh kalajengking, akrab namanya. Kalajengking ni bahaya ni Pak. Di Arab kalajengking ni bisa mematikan Pak. Maka salah satu yang disunnahkan, 5 hewan yang disunnahkan Rasulullah kita untuk membunuhnya, itu salah satunya adalah akrab, kalajengking. Disunnahkan Pak. Kalau apa-apa ibu-ibu nampak kalajengking, ambil pisau atau ambil tangkai sapu, ambil kayu, bunuh. Sunnah, dapat pahala kita. Kenapa? Karena dia termasuk hewan yang berbahaya, yang bisa mematikan. Jangan ditangkap pula lah. Jangan dipelihara pula lah. Apalagi kalau nak ambilnya bisonya pula. Kan kecek Pak De tu, kalau ingin kayu ambil biso kalajengking keceknya kan. Seliter berapa ratus jutanya. Apa pula cara kamu ambil seliter? Sekali kena pantaknya bisa mati juga dah.
Itu nak diambil liter-liter. Nah, itu dianjurkan kita membunuhnya. Bunuh, ambil kayu, ambil pisau, bunuh dia. Sunnah hukumnya. Jadi kabilah Arab ni, yang tokoh suku kabilah tadi, yang kampung tadi, yang Abi Sa'id Al-Khudri tak boleh menginap di situ tadi, digigit oleh akrab kalajengking. Paha ya? Digigit oleh kalajengking. Tak ada tabib ahli di kampung tu yang bisa mengobati. Dah diumumkan, dah dikumpulkan dari para tabib, para ahli, tolonglah anak ru'usul qaum, anak kabilah suku kita kena gigit oleh kalajengking, tolong dibantu, tolong. Dah disiapkan semua cara, semua ramuan sudah dikeluarkan. Tak ada yang mampu untuk mengobatinya. Ada satu anak muda di situ, sebenarnya satu saja yang bisa mengobati ini di Madinah. Dan dia adalah sahabat Rasulullah. Siapa dia? Kata kabilah suku tadi, dia adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Cari dia. Kata dia, yang engkau usir tadi itu ada di dalamnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dah panggil, dijemput. Dijemputlah Abu Sa'id Al-Khudri yang berada di kampung tetangga tadi. Di kampung samping dan kampungnya Ru'usul Qaum tadi. Akhirnya sampaikan, tolonglah anak kabilah suku kami dari tadi lagi digigit kalajengking ni, sudah mulai bisanya berjalan, sudah mulai menghijau. Tolonglah, tolong. Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri ketika itu? Hadis dalam Sahih Bukhari. Aku mau mengobati anak kepala suku engkau itu, tapi kalau ia memberi aku dengan Siti Nasyah 60 ekor kambing. 60 ekor kambing. Mau aku mengobatinya kalau dia memberiku 60 ekor kambing. Sepakat tak? Jadi kata anak muda yang menjemput tadi, ya kami sepakat sajalah. Karena ini anak kabilah suku kami. Bagaimanapun caranya nanti kami gotong royongkan untuk bisa membayar 60 ekor kambing. Okey, berangkatlah Abu Sa'id dengan membawa beberapa kawan. Berangkat Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai di tempat Ru'usul Qaum tadi, ditengok Abu Sa'id Al-Khudri mulai menghijau tadi. Dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Al-Fatihah. Ditiupkan ke air. Disuruh anak Ru'usul Qaum suku kabilah tadi meminumnya. Kemudian oleskan sebahagian, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ambil dioleskan. Ketika itu juga langsung sehat. Hadis dalam Sahih Bukhari. Langsung sehat ketika itu. Setelah itu sehat, dah selesai. Memang tu sahabat Nabi SAW. Tak ada dendam apa, tak ada di sahabat Nabi. Kalau dia awak tu nak terbayang tu. Sudah awak diusir orang di kampung tu, dia minta tolong lah awak lah. Apa jawaban awak pertama kali tu? Indak dia nak mati-matilah nak awak kan. Pandai yang lainnya, dia nak usir tadi. Itu awak, kalau sahabat Nabi indak. Tak ada dendam. Indak terkanang dia orangku hutang inyo 60 ku kambing. Diam aja. Abu Sa'id Al-Khudri diam. Diam Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata kawan Abu Sa'id Al-Khudri? Tuan, lau samahtum. Gaya orang Arab, lau samahtum. Bagaimana jangan janji kita yang 60 ekor kambing tadi? Nah, pada Abu Sa'id Al-Khudri nak mau be inyo puluh nak berkoreh hati nak minta 60 ekor kambing tadi. Mana janji 60 ekor kambing tadi? Oh iya, dicarikanlah oleh kabilah suku tadi dengan masyarakatnya 60 ekor kambing, dapatlah 60 ekor kambing. Dibawalah menuju kampung sebelah karena akan berangkat besok menuju Madinah. Lah mulai pagi hari, kan mulai kambing tadi dibawa sama-sama 80 orang, 60 tadi. 60 ekor kambing. Jadi kata kawan yang minta tadi, daripada susah-susah kita membawanya ke Madinah, elok kita jual saja di sini. Jadi maksudnya ancak piti aja wak bawa daripada kambing kau wak bawa katanya lah. Ya. Jadi kata apa? Kata apa Sa'id Khudri, bagaimana caranya? Ya kita bagi saja. Wak bagi aja sama banyak kecenya lah. Padahal mau be Abi Sa'id Khudri nak inyo pula nak bagi sama banyak. Kadang ada juga punya kawan-kawan nama deku, kadang pakai inya pula nama kau, buat bagi aja lah semua banyak ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ndak. La tamliku nafsah. Jangan kita miliki dulu kambing ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, illa ba'da sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali setelah nanti kita tanyakan dulu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancak wak bawa ke Madinah, wak tanyakan ke Rasulullah halal atau ndak kambing ni. Nah, begitu hati-hatinya Abu Sa'id
Al-Khudri. Tapi kawan tadi nak nionya dah ni jadi sampai ke Rasulullah lah keceknya. Nak kabulih wak kodoh keceknya itulah kira-kira tu. Jangan sampai ke Rasulullah lah. Tak usah lagi kita aja lah bagi-baginya di sini. Jangan sampai ke Nabi lah. Ikut masa-masa sahabat anak apa juga kawan-kawan licik juga. Jangan sampai ke Nabi lah. Takutnya beko kalau ndak boleh kecek Nabi macam mana? Tu ndak ada dapat cik je dah. Encak tontok aja lah. Nang keceknya jangan sampai lah. Abi Sa'id Al-Khudri tetap kekeh. Abi Sa'id Al-Khudri memang kalau sahabat-sahabat yang setia tu memang masya-Allah tabarakallah. Tak kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku tidak akan mau memiliki kambing ini kecuali setelah aku menanyakannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di Madinah, kambing yang 60 ekor tadi dibawa ke Madinah, dihadapkanlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri maju menuju Rasulullah. Langsung ditanyakan, ba'da iznak ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, aku ada nak akan aku tanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Ya silakan kata Nabi. Adab sahabat seperti itu. Sebelum bertanya, minta maaf dulu, minta izin dulu. Ada apa kata Rasulullah? Disampaikanlah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, aku tadi musafir dalam perjalanan dengan beberapa orang teman. Dalam perjalanan menuju Madinah, kami numpang di satu tempat kampung untuk istirahat malam. Tapi penduduk kampung tu menolak kami. Dia tak mengizinkan kami ya Rasulullah. Jadi kami pindah ke kampung berikutnya. Kampung berikutnya itulah yang mengizinkan kami untuk menginap di kampungnya itu ya Rasulullah. Pada malam ketika kami nak istirahat, datanglah anak muda dari kaum kampung yang sebelah yang menolak kami tadi ya Rasulullah, untuk minta anak tokoh kabilah sukunya itu digigit akrak kalajengking. Minta aku untuk mengobatinya ya Rasulullah. Dan aku syaratkan untuk mengobatinya dengan 60 ekor kambing ya Rasulullah. Inilah kambing itu ya Rasulullah. Aku obati dan aku bacakan sebagaimana engkau mengajariku dengan Al-Fatihah, dengan ayat, dengan air, kemudian sembuh ketika itu ya Rasulullah. Ahalallahu hadza syah. Apakah kambing yang 60 ni halal ya Rasulullah? Bolehkah kami bagi kambing yang 60 ni ya Rasulullah? Begitu sahabat bertanya dulu ke Rasulullah. Kata baginda Nabi SAW, halal waqsim lahum. Kata baginda Nabi, kambing ini halal dan bagikanlah, kata Rasulullah, la tansa qismi, tapi jangan lupa bahagian nambo kecik Nabi. Jadi Nabi di situ minta jatah sambil bergarah, bukan Nabi serius. Sambil Nabi ketawa, kata Nabi, jangan lupakan bagian aku, kata Rasulullah. Nah, itulah hadis dalil sahih dalam Sahih Bukhari. Boleh seorang dokter menentukan biaya untuk berobat. Boleh. Bayangkanlah untuk menghilangan bisu kala jengking aja 60 ekor kambing. Seekor kambing 2 juta awak anggap. Kalian 60. 120 juta untuk menghilang bisu je. Mahal pak kesihatan tu pak, dokter tu pak. Maka kuliah dokter tu mahal. Memang mahal berobat. Cuma bukti Abi Sa'id Al-Khudri minta 60 ekor kambing untuk menghilangkan bisa kala jengking tu ni. Boleh dalam syariat tu dalil. Boleh. Ya cuma rancaknya yang bertarif tu kau orang kayu. Kau orang kaya ampailah. Banyak pitinya, banyak kebun sawitnya, banyak rukonya. Kalau berubah, agak tarifnya agak tinggi. Tapi kalau bisa dengan orang-orang yang kere, orang-orang miskin, tak mampu, agak sih gratis. Itu baru dokter yang bagus. Cuman kadangnya kaya tapi nyurus. Jo surat miskin kadang ni. Kebetulan lurah dan sana inyo boleh. Kalau lurah kau surat miskin, bodoh kebun sawit itu berpuluh hektar. Nah, itu kadang payah kadang lagi. Kadang hanya berbeza dengan kita, hanya tukang minta bekam, mereka selit-selit piti 50,000 aja nya. Pada kebun sawitnya banyak kadang bagai. Nah, kalau kita mampu beri yang terbaik untuk dokter yang tabib mengobati kita. Jangan hargai dengan harga murah. Abi Sa'id Al-Khudri menghargai dengan harga dokter tu dengan mahal. Cuma membuangkan bisu saja. 60 ekor kambing 120 juta, Pak. Ya, itu dia. Jadi sebaik-baiknya memang di ujrah. Ujrah tu ada imbalan.
Cuman imbalannya itu tergantung kepada kesanggupan kita. Kalau orang miskin, orang dulu berubek orang kampung je pisang sesikit aja nya. Buat pisang sesikit. Habis kalau ada kacang panjang enggak sekabek. Itu aja nya. Ya, itu sekadar kemampuan orang dulu. Tapi dengan kemampuan kita hari ini, itu tak boleh. Berubek di siko, tulak-tulak 200 ribu aja. Berubeknya ke Malaka, habis berpuluh juta adanya. Habis biasa aja nya. Tiba siko murah, tiba ke situ mahal nionya. Itu kadang yang orang yang tak bersyukur. Nah, ini dia. Jadi itu sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Apa kata Abi Sa'id Al-Khudri? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi? Min sa'adatil mar'i. Ada arba'atun min sa'adatil mar'i. Arba'atun 4 min dari sa'adatin kebahagiaan mar'i seseorang. Orang tu dikategorikan orang yang bahagia apabila ada ampek kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Arba'atun 4 min sa'adatil mar'i. 4 tanda kriteria seseorang tu orang yang bahagia. Pertama, zaujatuhus salihah. Pertama, bahwa adalah pasangan hidupnya yang saleh, solehah. Punya laki tulai laki saleh. Punya bini tulai salehah. Itu tanda orang tu orang bahagia. Tandanya bini saleh ke apa ustaz? Tak banyak pak. Tanda bini saleh tu kecil hadis Nabi cuma nampak. Kalau ada bini awak di rumah yang nampak ke kecil Rasulullah, makanya disebut isteri salehah. Oh paralunya sembahyang tahajud tiap malam 1000 rakaat. Oh tak paralu dah. Oh isteri salehah tu kalau nyo lalok je lakinya nyo pakai cadar ndak nah. Tu ndak salehah tu caleha namanya. Oh mestinya berkekalan wuduk tarawih. Oh mesti isteri salehah tu puasa tiap hari ndak. 4. Kalau ada di rumah awak nak nampak go bini awak ampek go berarti isteri kita isteri salehah namanya. Mana nak nampak ata'a zaujuha, taat kepada suaminya. Wasatratal aurataha, ditutupnya auratnya. Wa qama salataha, salatnya dirikan 5 waktu. 5 waktu saja. Wa sama ramadanaha, puasanya di bulan Ramadan. Wajabat lahul jannah, maka perempuan tu sudah wajib masuk surga. Wajib kecek Nabi masuk surga. Kau isteri solehah ke pak? Nak nampak ke? Yang pertama, patuh kepada suami. Yang keduanya tutui aurat. Yang ketiga, puasanya 5 waktu, salatnya 5 waktu. Yang keempat, tiba Ramadan berpuasanya. Maka isteri iko disebut dengan isteri solehah. Payah ibu enggak kan? Enggak. Nak ada disuruhnya doa padusi mesti harus hafal Quran enggak? Oh mestinya harus pakai jilbab lalu je laki enggak? Ampeknya. Kalau ada ampek ke di kita, maka isteri-isteri solehah namanya. Patuh kepada suami, nyututui aurat, salat hendaknya tinggalkan, puasa pun kerajukan di bulan Ramadan. Maka 4 ni yang bernama isteri solehah. Kalau ada dia awak nak nampak kau berarti lah solehah dia awak kau. Kan senang tanya. Kan senang kan ibu-ibu? Barek yang jawab. Nona pertama tu nampak payah biarnya. Kok puasa lagi puasanya. Kalau semayang lagi semayang tutup aurat lain. Tapi yang pertama tu nampak payah. Ada payah. Tu mau kau sarugo hadiah. Kecil Ustaz Somad kalau tak payah kita angin hadiahnya. Tapi tanya. Taat kepada suami yang pertama diletakkan dari Rasulullah. Wajabat kecil Nabi.
Kalau perempuan tu taat kepada suami, nya tutup aurat, nya kerajaan semayang 5 waktu, puasanya di bulan Ramadan, wajabat lahal jannah. Wajib bagi perempuan tu masuk surga. Makanya kata hadis, kebanyakan penduduk neraka perempuan, tapi penduduk surga perempuan juga banyak. Karena ada dahunna minar rijal, bilangan mereka dengan laki-laki jauh bandingnya banyak bilangan mereka. Di akhir zaman saja kecek Nabi apa? Khamsin binisbatin wahid, 50 banding cik. 50 orang padusi, seorang orang laki-laki. Itu di akhir zaman. Memang jumlahnya banyak. Jadi kadang ibu kata takutnya banyak besok pauni surga, nak pauni neraka padusi. Iyo, karena deknya banyak jumlah bilangannya. Dan penduduk surga banyak juga. Karena memang mereka jumlah mereka lebih banyak. Ya. Nabi katakan 4 saja. Kalau ada yang ngampek di rumah kita, berarti kitalah termasuk orang yang bahagia baru nomor pertama. Kalau ada pasangan hidup yang saleh atau salihah, makanya min sa'adatil mar'i. Kalau laki-laki ku mau dia puluh, laki-laki tak payah. Laki-laki yang taat itu pertamanya takut kepada Allah, dan keduanya berbakti kepada ibu bapaknya. Kalau ada dua kau laki awak, kau laki soleh nama kau. Walaupun namanya tak soleh, tapi kau lah solehnya laki. Takut dia kepada Allah. Apanya takut kepada Allah? Sumayangnya kerajaan. Nafkahnya agih. Kau tandanya takut kepada Allah. Bertanggungjawabnya kepada anak isterinya. Kau yang takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang berbakti kepada ibu bapa. Kalau ada kita punya laki tapi tak berbakti kepada ibu bapaknya, tu laki tu nak laki saleh. Dua saja laki. Laki-laki yang dia takut kepada Allah, kemudian berbakti kepada ibu bapaknya, maka laki-laki itu disebut dengan laki-laki yang saleh. Mudah-mudahan kita apa-apa kau termasuk laki-laki yang saleh. Amin. Tak taluk membawa nafkah nan haram pulang. Tidak sanggup bagi nafkah tidak halal. Nak takut menyanyiakan amanah. Takut nak mungkin memberikan nafkah, tidak memberikan nafkah kan. Takut kepada Allah. Berbakti kepada ibu bapa. Tengok ibu bapaknya nya santuni nak. Nya hormati nak ibu bapaknya. Nya muliakan nak ibu bapaknya. Kalau nya muliakan, maka suami kita ko suami yang saleh. Maka oleh kerana itu suami isteri yang harus mendukungnya untuknya berbakti kepada ibu bapa. Jarang nampak abang tu mengunjungi rumah emaknya suruh, apailah abang cari emak tu, lah berapa lama abang tak pulang. Lah berapa lama abang nak menengok emak. Gitu tu baru suami isteri yang mengingatkan suami, bukannya justru mencemburui. Abang kamak abang sebang belian baju mah nikah salah bang jamak abang tu je. Kadang repeknya tu bini-bini celaka pula kadang bagai. Piti lagi nya, kamak abang saya bang antan tari, kamak abang saya amak ni yang cemburui. Mintunya yang cemburui, itulah salah dia. Salahnya. Di bawah kajian mereka, ya teragaklah mak dia nasi bungkui, belian nasi bungkui hentan ke rumah mak tu. Kalau dekat rumah mak tu jawab. Habis kau orang pas kari raya katanya lah dah baju mak, belian baju mak. Teragaklah mak bercincin ameh tak, belian cincin ameh mak tu kan awak dapat THR. Makonya tak ada istilahnya dah ATM awak pula bini nama makcik. Tak ada dalam fikih, dalam syariat. Cuba cari hadis ni, tak ada dah. Tak ada dah. Awak bang mesti kadang store lu kecik bini. Habis kau pandai-pandai bang, gaji 5 juta. Ampek juta 500 bagian ke bini tu. 500 awak makcik di dompet. Bila kau magi amak le, bila kau magi ayah, bila kau magi kemanakan, bila kau sedekah ke masjid. Baru nak sedekah ke masjid, bertanyalah ke bini lu. Kau tadi panitia pembangunan minta semua. Le boleh. Le piti awak pakai raja kan ongok namanya tu. Laki-laki panik. Saya dah laki-laki tu yang tukar. Saya lah jorok Sarawak tu lah. Tak pak. Kita tak. Kita mencari awak yang berusaha. Berapa nafkah isteri? Tanya ke bini. Berapa habis PT, habis bareh, habis belanja, habis badaknya, habis anak-anak. Berapa? Sekian sebulan bang. Kau untuk kau. Dan lebihnya awak megang. Itu dalam syariat. Nafkah kita jalankan. Bukan berarti awak ke sebagai apa istilahnya ni, sebagai kuli bagi isteri kita. Tak.
Nan bini faham pula. Agi kesempatan abang kita, suami kita untuk ta'abbud kepada Allah. Agi kesempatannya untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Agi kesempatannya untuk mengabdi ke masyarakat. Agi kesempatan itu. Kau kadang ibu, kadang ada lah ustaz bagi model itu ni. Ya Allah, sampai ke amplop pun bini memacik dulu. Apa lah namanya itu? Tak boleh. Kita makanya kan kepala keluarga. Kepala keluarga tu kepala di atas ke di bawah? Di atas. Kalau di atas kepala. Iyo je kepala, iyo nak. Itu kebanyakan hari ini. Kasihan gitu. Dia cemburui mintuanya, cemburui orang tuanya. Jangan abang ke rumah mak abang je lah. Dia abang gajian taruh abang bawa ke rumah mak abang. Kadang ayah ibu bapa kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Man abawaihi ja'ian, kata Rasulullah SAW. Siapa yang ibu bapaknya dalam keadaan lapar, wa ahlahu syabi'an, dan anaknya dan istrinya dalam keadaan kenyang, amak jaya tak menahan lapar, tak ada yang kena makan. Sedangkan anak dengan isteri je kita kenyang, Nabi katakan jelas dalam riwayat hadis, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati ja'i'un, Allah bangkitkan nanti di hari kiamat dan dia dalam keadaan lapar. Nah, itu hadis Nabi ancam. Maka pastikan ada makanan ayah mak kita, pastikan ada makanan dia. Nah, agar kita sebagai seorang mukmin sa'adatul mar'i. Yang kedua kata Nabi SAW, waladuhul abrar. Punya anak-anak yang pengikut. Nah, ni tanda seorang tu bahagia. Yang kedua, waladuhul abrar. Punya anak mengikut. A kecil ayahnya, A kecil inyo. B kecil ayahnya, B. Jan kecil ayahnya, nya berhenti. Pai kecil ayahnya, langsung dipergi. Ni anak ni waladuhul abrar. Kot orang kalau lah mendapatkan anak nama deko, berarti termasuk orang yang bahagia di dunia. Kalau dapat anak modeko berarti orang bahagia. Dulu banyak awak jumpai anak-anak nama deko, kini ya Allah ya Karim, menyuruhnya makan nyali 10 kali main baunya. Menyuruhnya makan, nak menyuruhnya bekerja, nak menyuruh kalapau pergi belanja, menyuruhnya makan lalai jawab, makan lalai. Kau dak gara-gara iko. Hilang waladuhul abrar gara-gara itu. Habis waladuhul abrar. Anak-anak susah nak main baunya, entar berapa kali barunya datang. Nah, kalau kita punya anak yang terselamatkan daripada fitnah engkau, ketika diimbaunya datang, ketika disuruhnya pai, berarti itu kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan menurut perspektif hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa kata Nabi? Wal baitul wasi'ah. Inyo punya rumah yang nyaman untuk ditempati. Yang ketiga, awak punya rumah kan tak ada jadi syaratkan rumah punya awak seorang. Rumah kontrakan pun kalau awak nyaman di situ tu tanda awak orang bahagia dia gida Allah Taala. Ada orang li rumahnya tapi tak nyaman hidupnya. Karena pun tak nyaman, karena setiap hari memikian cara menyelamatkan harta. Tiap bulan memikian bara puluh kali gaji ke pegawai pembantu. Usaha tak ada lagi. Risau rumah awak tiap bulan memikian listrik ke dibayi. Penghasilan tak ada lah. Akhirnya adun masuk subuh lah pematian lampu ke sadonya. Dia pun lampu pematian tu untuk hemat supaya jangan banyak nak membayi. Punya surang, punya sendiri tapi merasa tidak bahagia. Kenapa nikmat tu Allah sansu cabut? Tapi ada orang yang hidup ngontrak tapi bahagia. Naknya memikian yang lain, tak ada nyepikian gaji orang tiap bulan, tak ada nyepikian listrik begitu mahalnya. Listrik tu inyo saja. Lebih bahagia. Nah, konyo baitul was. Rumah tapi rumah yang nyaman, rumah yang tentram. Masuk rumah bisa untuk istirahat. Masuk rumah bisa cengkrama. Masuk rumah bisa happy dengan anak isteri keluarga. Tapi ada orang masuk rumah, ya Allah, baru ke malatan pungguang, baru ke lantai, baru ke itu, alah dah tiba pula terang ada cerit marui, orang meminta utang lah, orang menagih hutang lah, apa segala macam. Tak bahagia. Maka kalau kita punya rumah yang kita tempat tinggalkan, nastarihu fih wa naghtasilu fih,
kita istirahat di dalamnya, kita mandi di dalamnya, kita istihmam di dalamnya, kita makan di dalamnya, aman, maka kita termasuk orang yang bahagia. Nah, yang keempat kata Rasulullah apa? Ayyakuna rizquhu fi biladihi. Bahwa orang yang bahagia itu yang keempat kata Rasulullah, bahwa adalah rezekinya, tempat usahanya, tempat mencari nafkahnya itu di tempat ia tinggal. Aku tanda orang bahagia kecik Nabi kau. Awak tinggal di Pekanbaru, kerja di Pekanbaru. Awak tinggal di Pekanbaru, usaha di Pekanbaru. Awak tinggal di Pekanbaru, mengalih di Pekanbaru. Kau tanda orang yang bahagia. Jadi kalau menengok kacamata hadis kau, kalau awak tinggal di Pekanbaru tapi kerja di Bangkinang, itu tidak bahagia nama itu dah. Kecek hadis kau jangan berang kau Pak PNS yang dapat tugas di luar kota. Tapi menengok hadis kau mana bahagia sekarang? Anak je bini di Pekanbaru. Awak SK keluar ni di Temilah ni nah. Awak tinggal anak bini di Pekanbaru. SK ni di apa ni di Rantau Kasai ni nah. Atau ni nah di pasir ke dalam ni tu. Apa nama itu daerah Kota Tongah tu tori ke dalam ni tu jauh tu. Bahagia? Tak bahagia kecik Nabi. Kecik Nabi tak bahagia. Awak tanya kau orang ni tak je bahagia kecik. Ambo pernah bertanya mana Pak Dinas, ambo dinas jauh Ustaz di Rohil Ustaz. Oh, yuk mana tu? Di Tanjung Batu je mana? Di Tanjung Batu, mak Tanjung Batu kalau ujung Batu kan Rohul. Di Tanjung Batu Rohil. Lai seronya apa lu ke sero Ustaz? Jawab bisa je nak bini. Kan keciknya nak sero dah tapik kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti tak tapik ni minta tolong. Kalau bisa pindahanlah Ustaz kecik. Kan tu tandanya tak senang nama itu. Ya ayyakuna rizquhu fi biladihi. Jadi Nabi tu tahu bahawa orang tu kalau nyo bahagia, inyo orang tu bahagia, inyo senang di mana inyo bakaraju di situ nyo tinggal. Anak bini di Pekanbaru, usahanya di Pekanbaru, orang tu orang yang bahagia kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu banyak syukur. Banyak syukur. Kalau lihat di antara dia awak punya ampek tu, banyak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kata Allah, aku tambah kata Allah. Syukur tu yang paling penting. Wala in kafartum, jika engkau kufur di atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Bersyukur. Apa tandanya awak bersyukur? An'amallahu bima tana'umih. Manfaatkanlah nikmat yang Allah beri itu kepada jalan yang Allah redha. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Allah jadikan kita orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.